mungkin dalam aurat salah, rata-rata mungkin hanya pakai rok, pakai celana jilbab. Tapi biwa itu bentuk penghormatan kepada Rasulullah. Itu dia rakopen untuk rezeki lewat maling, nyolong, lewat menjual diri. Kira-kira sing didol mau kecil mau gedang gurih. Kalau kok nak sing didol diri sendiri. Artinya diam-diam orang sing duwe warung, meskipun mungkin salah dalam satu hal, misalnya menyangkut aurat, tapi dia itu benar cara mencari rezeki dan mencari rezeki yang halal itu bagian dari penghormatan terhadap Rasulullah. Masa orang yang punya sisi menghormati Rasulullah kita anti, paham kita apa? Anti. Jadi sebenarnya saudara-saudara kita sing adol bakso, sing ning warung, sing ning terminal, untuk baiknya kan mesti halal kan? Untuk baiknya mesti apa? Halal. Kira-kira orang menjual diri. Bahwa ada salah satu dua misalnya salah menutupi aurat, dia kesalahan tentang masalah aurat. Kotor urusan salah, Tuhan pidato usia. Nggak salah kita tidak dari dia pun. Wah, ya. Podium dari dia pun. Apa di sini nabi pidato nggak guna apa? Ayo. Ngaji kaya Rasulullah. Tapi Rasulullah yang ngaji berkat subuh jamaah terus nabi ngendikan. Apa nabi tahu pidato? Aku mau pidato nara bukan podium sih apa? Kan udah ada. Ini cerita dan ini mana yang dikati Ramadan. Kalau pun mencetak cicil, kalau sama rawat protes, kalau nunjuk berai tambah, kalau sawal berai, kalau angker pulang cicil sawal, kalau berani cicil apa? Rawat protes, mungkin dia ilmu aku teman. Mulai itu urusan orang mesti sampai kok. Ya rasa sowan, kalau dijanjiannya santri kok betul-betul apa? Merausa, repot. Kenapa makin apa? Tinggal nggak aku yang nggak sampai. Ada numpang nggak mikir, numpang berewang apa? Kadang nih waktu pagi, orang nggak berkurang ngomong-ngomong. Boleh kalau terang, ada ini pentingnya. Jadi ulama banyak punya sifat. Jadi dengan ulama person ngendikan, Jarwani ngendikan makhluk, dia memang ngendikan ulumul Quran, nanti dia Sahal ngendikan makhluk. Semua ulama ngendikan ilmu. Nanti itu menjadi etika bersama. Oh ternyata ilmu Quran itu sedetail. Mesti bodoh terus di Arab, kenapa? Dan di Arab ini penting karena sampai ada zaman hatta di dalam yukti aliman kita khodan nas ruasa jualan fasuilu faham tahu juga ilmin fadlu. Jadi terkenal ngalim itu pentingnya untuk mempresif yang tidak alim tiap. Ini bukan berarti membunuh mereka enggak, membunuh karakter mereka enggak. Kalau ngomong ilmu harus bil. Nak sirang alim rasa ngomong. Saya istiqomah gitu. Barang usia butuh ilmu itu kan itu gitu-gitu kan nggak butuh apa? Kalau nak ngomong hukum detail misalnya isbatu hilali Ramadan itu kan butuh apa deh? Khilaf Imam Suki biye, khilaf Jumhur. Nah, udah detail gitu butuh lama. Yang tahu tetap apa? Waktu Rasul Utsmani kata soal. Iya, ono yuhi maksudnya biye. Maksudnya biye. Ngomong bodoh nak takut sok cerdas, itu semua dipakai ngomong sok cerdas. Maksudnya apa? Aku udah takut. Dari bodoh kok ajak-ajak ngomong maksud tem, iya ya. Terus sering ditakut data kampus. Apa sesat kehendak Allah, baik kehendak Allah. Lalu maksudnya Allah kenapa yang satu dimasukkan surga, yang satu dimasukkan neraka? Itu jawab dong. Nah maksud kamu tanya itu piye? Ya karena saya janggal. Kalau orang janggal jangan bikin keputusan. Orang janggal itu harus belajar. Wong kowe dhewe janggal kok gawe napa? Kalau janggal makanya tanya posisinya loro. Nak takon berengkel ora tak jawab. Nak takon murid kowe kudu guru. Jujur lah. Nah, zaman akhir itu banyak orang yang mengkelencer ngiranya itu kritis. Begitu itu bagian dari napa? Boleh terus nih kalau terangkan masalah iuha kalian apa? Ini sih masalah intinya ya. Bikin kalau mulai ngaji tafsir kalau terangkan. Saya tidak pernah mutus Rasul Sopo kecuali tak paringi wahyu. Standarnya jadi kula ilaha illa ana kok pangeran namung setunggal fakbujud. Maka melakukanlah ibadah. Ibadah memiliki ditafsiri Imam Suyuti wahiduni. Ini apa? Wah, ini gue yang penting melakukan tauhid, melakukan apa? Tauhid.
Karena andaikan ibadah itu dicontohkan kayak sholat, kayak apa yang itu nanti repot. Repotnya tidak semua syariatnya para rasul itu sama dengan syariat kita. Yang mesti sama hanya syariat tauhid. Kita kan roh hasil mengalir. Makanya fakdu ini contohnya orang ibadah kayak sholat, kayak zakat. Takutnya itu syariat Nabi sebelum kita tidak sama. Kalaupun sama-sama puasa kan bentuknya tidak. Yang mesti sama adalah syariat tauhid. Mulanya ulama muni wahid ini itu ilmoni. Orang asal ngomong ilmoni. Mereka yang mesti sama adalah syariat. Nah, kemudian ini kenangan romantis ya pulau bagian lembaran. Itu saking musnadu Ahmad, saking musnadu Ahmad. Ini pulau waktu mungkin dengan foto pas Ramadan itu sanad dari Musnad Ahmad dan menjadi tradisinya para ulama itu membaca itu. Ya, sekarang ini itu kalau cerita cuplikan saking Ibnu Katsir, yang Ibnu Katsir sendiri itu menukil dari Imam Ahmad, dari sinten Imam. Istilahnya kalau cerita ini masalah keramate la ilaha illallah. Memiliki istilah la ilaha illa ana apa? Niku saking keramate la ilaha illallah ngeten. Wonten tiyang sak urip-uripe ora tau apik. Dan ini juga dinukil Sayyid Muhammad dalam kitab Abu Abil Faras. Ini data statistik ilmiah, data statistik apa? Ilmiah. Ketika dia tenggene kisah, niku berbendel-bendel kesalahan dia. Jadi berkasih itu cara wis koyo Nazarudin. Kenapa? Berkasih. Dan itu berkas bendelnya itu makdul basor. Sepanjang mata itu hanya ada berkas kesalahan. Jadi ketika ditanya Allah, ya Abdi, adzulamat kata bati, adzulamat kata. Apa juru tulis para malaikat saya itu salah? Sehingga menulis kesalahan ada sebanyak itu? Enggak ya Abdi. Ya betul semua memang salah saya tidak kok banyak. Itu sepanjang mata melihat itu mau mana ada bendel kesalahan. Andainya sapinya orang diputus sama neraka harus balik kiri, siap berburu orang ukurannya suarga kan paman takulat mawajib, itu kan jomblang beras buku matanya. Dan ini siap-siap menuju neraka. Pede tidak berburu. Betul kayak musak karena apa? Nah kalau Tuhan kan cek dengan masuk ke ibu neraka. Nanti kok pede? Karena dia penjahat, yakin betul ibu neraka. Sampai nganu biayi, mereka orang potensial berapa? Ngiri, barang ngiri malaikat lahir semua. Suruh ila jahannam. Itu giring dengan apa? Ternyata ada pengumuman. Fa'ikan munadin min inti rahman. Ada pengumuman dari Allah. Jadi kata Allah, berhenti dulu. Jika berhenti dulu, terus kata Allah, para malaikat, dia itu punya kebaikan. Dari malaikat dijadikan. Kok harus diambil apa terpakai aneh. Ya itu ternyata Allah hanya mengeluarkan satu bitoko. Terus ini satu gendel atau satu peti, satu bitoko. Peti itu berisi dia itu di dunia hanya pernah sekali melafalkan la ilaha illallah. Dan dia yakin, aku salah apa atau kira tetap apa. Terus ketika peti itu diletakkan di salah satu mizan, itu semua ditokok, semua bendel-bendel kesalahan itu kalah. Jadi mereka yang protes, seperti si Tom ngalah bendel. Itu kata Musnadu Ahmad dan semua kitab. Itla yasmulu ma'allah syai'un. Bagaimana mungkin kalimat thayyibah yang Allah kalah dengan Allah? Karena tidak mungkin kalimat thayyibah kalah dengan akhirnya mereka taslim. Bagaimana pangeran mosok aku kalah ambil ikut. Nah ini saya mohon ya, apapun soleh jenengan senang zakat, senang sedekah, senang puasa. Sebenarnya sanggup kita ketemu Allah mau mangkok dari buat takol saja. Karena rasa dirugi, apa ini aku senang hal yang mana temen bersuara. Urusan audit itu mengerah. Soalnya berapa orang puluh tahun, 100 tahun urusannya apa? Saya itu berkali-kali ngomong di sini di Jogja di mana-mana. Umpama swarga iki krono ngamal, malah kita itu rugi. Malah kita nopo? Kadang kalau kita soleh, itu kepinginnya swarga krono ngamal malah rugi. Mana wonten cerita?
Ada seorang mulai cilik soleh atau maksiat. Orang pintu surga tak ingat. Kenapa kamu masuk surga? Ya karena saya soleh ya, tidak pernah maksiat. Soleh pirang tahun. Ya kira-kira seumur bulan ya orang puluh tahun. Ya wes surga orang puluh tahun aja. Artinya kalau kita masuk surga karena amal kan rugi. Seamal-amal sampean kan orang puluh tahun. Karena kita di dunia hanya orang puluh tahun. Sama belum di surga orang puluh tahun. Bahwa kita di surga selama lama itu karena fadlnya Allah. Mungkin hitungannya malah kita rugi di surga kok. Misalnya kalau lebih surga kalau ngaji nih gini, ngaji nih gue di Bojonegoro yo, bisa jam setengah. Ya kalau nek mati surga. Jadi kadang kita ini keliru, kadang cara berpikir kita ini masa amal nggak dihitung, justru nak dihitung gue rugi, tak paham ya? Dihitung malah nopo, gue dengan dari handel. Kurang amal orang tahun, mau suarga. Nah, hal sebaliknya juga kita fair. Mungkin yang mengatakan dari itu senajan untuk bejat. Saat bejat wong kan ya orang pulau tahun. Ini kan kalau diubah pengiran rokok orang pulau. Tapi nak masalah la ilaha illallah itu kalimatan baqiyah. Waja'alha kalimatan baqiyah. Itu kalimat sing abadi. Neraka goblok nak wani ngobong la ilaha illallah. Neraka pengiran sih dulu. Mulai kali Nabi ngendikan kalimatan lan takut asal sujud. Neraka ora wani ngobong bekase sujud. Kamu ini neraka goblok tapi mosok namanya pengiran dia neraka ra sopan wah. Lah ini penting. Makanya kalau hafal Quran itu pede bangga. Wong sing hafal Quran itu bangga. Orang kok bangga sombong. Mereka kan Nabi ngendikan fa inna wa la yu'adzibu qalban fihi wi'a'un lil Qur'an. Orang ngarah Allah nyiksa hati sing dadi adai. Ngopong hafal Quran sing gak blogor, sing gak mbudah. Wah. Sing rapatin mantu kok sangat ya. Iku ora pantes. Kemarin rokok ora sopan ngobong wong sing atine ora apa. Nah, ngobong sampe dia sopan. Coba apal aku dan ini rokok ngobong ya tenang ae. Wong sing mbok apal duit dunya malah tenangin rokok apa ngobong. Ini nyata. Islayas kulu ma'allah. Karena Allah itu tentu tidak bisa dibandingkan oleh apa. Sehingga umumnya tetap diputuskan min ahli jannah. Jadi ini penting kalau aturakan karena banyak paham-paham yang mendewa-dewakan amal. Kalau ada ulama yang merangkan dia agak ngerti. Karena ngiranya mosok ngomong ngamal kok ngamal tadi itu. Kalau dihitung teman-teman malah rugi karena durasi amal kita paling mau wolong tahun kekurangan gini. Ayo buayi penyusura iso ngamal. 10 tahun buayi. Engkau ABG 10 orang pulau ABG puber arep-arepe urip. Lah yo seneng opo-opo seneng umur puber SMP seneng. Umur 20 tahun latihan golek jati diri yang nggo topang ngamer. Ora sing biasa kerja yang nggo bengkel pangeran apa puru. Paling dengan makna soleh umur 40 50 mati lagi soleh. Kamu di sekolah beli cilik cilik arah-arah urip gede puber selalu mikir urip nggawa semak malam pengeran rata keduman nanti rata lawan jadi paham mulai yakin menteri ulama orang ulama akal ulama akal susah Islam nanti keluar dari orang cerdas lah ini seneng riwayat saya ini hafal banyak hadis karena saya takut kalau ilmu saya dari akal, tidak dari riwayat. Padahal si jenis ilmu Islam itu mustanadu dari ila Rasul. Tapi kalau kita ulama riwayat kan memang tahu riwayat itu. Misalnya Nabi pernah ngendikan layat fulah hadukum al jannata fi amalikum. Kamu tidak akan masuk surga karena amal kamu. Wala anta ya Rasulullah juga engkau ya Rasulullah. Wala termasuk saya. Illa ayyatahu madan ya wa birah mati. Kecuali Allah mengkasihkan rahmatnya. Nah, cara hikam lu elemennya. Cara hikam lu malah lu parah mana yang hikam karena hikam ulama itu lu kasar di Kanjeng. Sak tegas-tegasin nanti orang kasar. Nah, ulama lu nopo. Tapi kasar ulama penting. Bisa memborbardir mental-mental orang misalnya nih. Oh, saya pakai duit sambil lihat. Pakai duit ini. Hari ini dagang. Barang tinggal dagang, duit itu jadi investasi 2 mil. Ya.
barang 2 miliar. Terus Tuhan ingin Gus Pak, jangan tak tuntut ngekei hadiah dulu. Karena saya sukses berbisnis, duit tak kayak aku. Barang jadi pinjok nuntut hadiah, aku itu waras kaitan. Namun, sama hidayah kayak gitu. Sing negeri sampean sholat kersane sapa? Allah. Kowe kelar kaji hidayah kok Allah. Dunia sing nggo dunyane kabeh fasilitas wae. Lha bareng Allah wis ngekeki Allah kok tuntut. Gusti, sak tuntut engko harus masukkan kami ke surga. Lha iku waras ta waras. Ada edan. Mulai dari kita, makanya ada saya bilang, ulama itu lebih kasar. Tapi mandi, mau cara ngomong. Iya, jangan kan. Ya kita bisa sholat kan karena hidayah dari Allah. Bisa zakat karena dunyane. Ya bareng wis tarik nganggo kok nung. Itu waras mereka. Makanya dari kita, kefatat ubul ajromi man huwa muhdiri ilaika. Bagaimana mungkin kamu nuntut upah sama orang yang menghadiahi kamu? Ya karena orang situ. Nah, mulai Nabi Ibrahim bina sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Kalau sakit ibadah, sakit urip, sakit mati namun lillah. Ya lillah itu rasa bakas warga rokok napa? Lillah. Rabbil alamin la syarikalah tidak jauh itu ana awal muslimin wa minal muslimin. Jadi ini pentingnya ulama riwayat itu lebih meyakinkan karena mustanadul Islam ila Rasulillah. Lah ulama riwayat punya hafalan-hafalan sing musnadul dalika inapa ila Rasul. Kalau ulama akal kan enggak. Ini dibandingkan ini dibandingkan. Wong hafalan isi kok mendodong badhe. Iku sing dadi nabi kuwe ta Nabi Muhammad. Ngomong yang menurut Islam. Tiap seminar menurut Islam. Menurut kondi wong riwayate pas-pasan sithik-sithik menurut Mau atau ya jelas. Kalau atau dengan yang mau kesan itu tentu dalam. Jadi riwayat wonten tulisan tentang Musnad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatiras samawati wal ardi. Allahumma doa fatiras samawati kang atur pira-pira langit wal ardi lan bumi. Alimal ghaibi ingkang pirsa barang gaib wa syahadati lan barang sing ketok. Ini satu ingsun ahad diunggawi perjanjian ingsun ilai kamarin panjenengan fi hadhihi hayati dunya ing dalam ikilah umuripan dunya anni asyhadu alla ilaha illa anta wahdak la syarika lak kula bersaksi mboten enten wujud hak sing maujud kecuali jenengan la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasul kanjeng nabi kaulane jenengan rasul panjenengan fa inna kamu saat ini panjenengan intakir ni lamun pasrah panjenengan di ingsun ila nafsi mari awak dhewe ingsun tukar ibni minasyak mongko marep napa nafsi ingsun nasari saking keelehan wa tubarik nilan ngeduk napa nafsi ingsun nafsi saring apian jenengan nak pasrah kula teng awak kula piyambak mesti marai elek nadono sampe ka api wa innila afiku ila rahmatika wa innila saten ingsun ila atiku ora percaya ingsun ila rahmatika kecuali lan rahmati panjenengan Fatal mengkodam lo panjenengan di ingsun ingkaka dan siji perjanjian tuwaf ini yaumul kiamah sing jenengan turuti mungkin teng dina kiamat jenengan turuni inna kala tu fulfunia inna kasar men panjenengan ratu fifurani wani panjenengan mi ada janji ila kala kali dawuh sapa Allah dina malaikati yaumul kiamah inna abdi saat menejit kalau ingsun kot ahida ilaya dan fa'aufu iya fa'yudkhiruhu wa jannah. Jadi kompensasi hubungan di Allah namun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islah yaqulu ma Allah syai'un. Timbangan Allah dibanding Allah tentu kalah. Qala Suhail. Fa akhbaratul Qasim bin Abdurrahman ta'awunan akhbaru bi kadza wa kadza. Faqala ma fi ahlina jariyatun. Orang yang dalam keluarga kita jariyatun decawi berenam ila wa ya kecuali jariyah takulu mirip nomor Jawa, sopo jariah ada fisiknya dan kamar privati atau kamar pribadinya, kamar pribadinya apa? Jariah. Terus riwayat apa misalnya Mukasir, misalnya Musnad Ahmad termasuk Singkira atau Sayyid Muhammad Alawi dan Abu Abdul Faras bahwa lafaz la ilaha illallah itu kalimat yang sakti, yang apa? Sakti. Ulun itu di rumah saya itu beberapa kali melepas jenazah, mesti pidato ulun dan berkali-kali saya. Jangan karena la ilaha illallah itu kalimat yang rutin, terus kita tidak mengistimewakan karena dikira hanya kalimat yang rutin.
Kalau sering ngomong ngeten, misalnya ngeten, ini pentingnya ulama, dijelaskan ngeten misalnya, kalau jelasnya berkali-kali. Uang sing dicap neraka selawas-lawas, itu disebut uang kafir. Fonis selawas-lawas ning neraka, iku iso netral, iku rasido nak nglapatno la ilaha illallah. Artinya mau neraka paling 100 tahun, 200 tahun, tetap fonis selawas-lawas itu hilang, nak wong ngucap la ilaha illallah. Dengan memori begini terulang-ulang, sampai akan tahu betapa dijayanya kalimat mereka uang kafir yang difonis selawas-lawas bakal ning neraka. Iku rasido fonis selawas, nak nglapatno la ilaha. Jadi kalau berkali-kali nyuwun tentang keluarga, memang Jawa paling gampang nasihati pas mati. Itu ngomongin. Jadi jangan karena rutin, terus kita nanti orang ngerti keistimewaannya atau khasiatnya la ilaha. Makanya di Quran yang ada fa'lam. Fa'lam itu bil ilmi, bukan sekedar rutinitas jumlahnya berapa, keren-kerenan jumlah. Aku suami motor orang aku sewa keren aku, dong. Cara ketemu aku keren aku paham. Bukan nenten masalah jumlah-jumlah ini buatan prinsip. Ini prinsip itu fa'lam. Ada unsur tahunya. Ini unsur apa? Tahu. Fa'lam itu bil ilmi, apa? Dan itu sama catat itu. Wong kafir itu kurang gampang wong kafir. Wong kafir kurang neraka selawasi. Iku fonis neraka selawasi rasido nak nglapatno. Lah ya. Saja lu pisang, saja lho. Nah kita lewat wiridan ini kalau suwun bahwa kontrak jenengan dengan Allah Subhanahu wa taala namun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini penting. Siapapun yang mengatakan demikian dikompensasi dijanjikan oleh pangeran itu nanti di akhirat sing dihitung perjanjian. Ketika mengenai nak salah, itu orang perjanjian di zallah. Mengenai wong suki nanti ada kepleset zallah keplet. Jadi kan Gusti salah, tapi kan di luar perjanjian. Dan dari apa udah zallah. Jadi itu sampai salah itu jadi komitmen, tapi keplet. Jadi nak bener ngaku perjanjian, nak salah mau keplet. Selama ini kan walian, nak salah tenanan, nak bener tepaan. Itu sampai. Oke apa? Ini kalau saya ketemu Ustaz di Jogja, Tuhan itu baik Bapak, baik sekali karena kalau baik itu ditulis 10, kalau jelek hanya ditulis 1. Tapi sayangnya 1 apa? Kalau baik itu syaratnya banyak, harus ikhlas ya Bapak. Tapi kalau salah kan tidak perlu syarat apa-apa. Intinya kan elek senajan do sithik mesti ketompo, mergo ana syarat ikhlas. Kowe iso mencari zina, tapi ora ikhlas. Misalnya Malik kan ditulis Malik, ada Malik. Artinya siji, nah sampai ditulis 10. Tapi kan syaratnya ada kan, butuh ikhlas ngene. Tapi si elek ditulis itu, tapi orang sah. Orang syarat ikhlas kan enak. Tidak ada bernyawang berzino, tapi syarat tidak enggak ditompok. Tapi masalahnya udah elek kalau syarat ngomong, oh cangkemmu. Kalau sering cocokkan Ustaz gitu. Ya dia itu kan biasanya materinya bukan tanya saya. Jadi kalau materi nakalnya banyak dia. Ya Tuhan itu baik karena kebaikan ditulis 10. Sayangnya 1 itu. Keburukan yang ditulis 1, tapi tanpa syarat itu. Tanpa syarat kan ngeri itu mesti ditompok. Kalau ini itu elek ditulis itu nggak syarat. Syaratnya ikhlas kan. Kalau repot menulisnya dong, repot. Jadi malaikat nulis hari ini si Am lakukan ini, tapi saya ada ikhlas. Dari sana tak kejelekan. Ini perasaan apa? Terus ini kita berapa kali harus sampai baca. Ini Ustadz Sandi Ahmad, Imam Ahmad itu terkenal kusuk-kusuk ulama. Meskipun ulama dulu itu kusuk-kusuk, tetap yakin sekali bahwa urusan surga, namun urusan la ilaha illallah. Ini bedanya ulama. Mereka tidak terus berhenti itu wong sing nakal-nakal. Nakal itu ya salah, itu urusannya pengira. Belum rokok setahun, 100 tahun urusannya apa? Tapi la yakhludu finnar man fi qalbi misqalu habbati khardalin min iman. Tetap kita punya riwayat selama meyakini la ilaha illallah tetap tidak abadi nomor di Al-Fatihah. Minas shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la ilaha illa anta.
Ya bagi asma wa fil ardi hayya wa qul la ilaha illa anta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kita masih sekian antara asis hakim para rasulan ya wa alamana tasbihaka wa tahmidaka wa takbir hatta na'lama wa nu'allima ya Allah wa anna ta'allama ya Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika lakal hamdu ya radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu hatta tarda lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik Allahumma asimna bismatin minka wa fadlatin minka wa adrikna bi rahmatin minka wa rahmatin minka fa innaka ya Allah mutarikuna fima mutafa'atirni fima yastaqbil innaka antal ghafurur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal rabbil alamin الذين أنعمت عليهم